Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas Musa. Apa kabar kalian hari ini? Materi pelajaran Al-Islam hari ini adalah zakat. Nah, hari ini Budian akan sedikit menjelaskan tentang zakat nih. Siapa yang tahu apa itu zakat? Ya, zakat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Ayo. Yang ketiga. Kalau ada yang mengatakan yang keempat, itu juga nggak apa-apa. Zakat berasal dari kata bahasa Arab, zaka, yang artinya suci, bersih, dan tumbuh. Zakat. Pengertian zakat menurut istilah. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam. Nah, zakat itu dikeluarkan oleh orang beragama Islam. Kalau bukan orang Islam ya berarti namanya bukan zakat. Dan ada ketentuannya. Sudah diatur dalam syariat agama Islam. Ada beberapa istilah dalam zakat nih. Yang pertama, muzaki. Muzaki adalah orang yang membayar zakat. Yang kedua, mustahik. Mustahik zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Dan selanjutnya, ada amil atau lembaga atau orang yang mengurusi zakat. Perintah berzakat. Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari. Artinya, Islam didirikan. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Wa hajjil bait, dan berhaji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, zakat wajib dibayar oleh setiap muslim, wajibul kudu. Di antara syarat zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang merdeka atau bukan budak. Jadi orang yang mampu, itu wajib berzakat. Kedua, harta yang dikeluarkan merupakan milik pribadi, bukan pinjaman. Jadi hartanya harus milik pribadi, miliknya sendiri. Yang ketiga, sudah masuk 1 haul atau 1 tahun. Ini adalah ukuran waktu. Barang tersebut sudah mencapai 1 tahun. Kemudian yang keempat, telah mencapai nisab atau batasan jumlah zakat. Jadi dalam zakat ada batas-batas jumlahnya. Untuk nisab zakat kita akan membahas ini di kemudian hari ya, nggak hari ini. Kalau hari ini panjang sekali ini pembahasannya. Oke, macam-macam zakat. Ada yang pertama namanya zakat fitrah. Dan yang kedua, zakat mal. Apa sih zakat fitrah? Zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok. Dikeluarkan pada bulan Ramadan dan dimaksudkan untuk menyucikan jiwa seseorang. Garis besarnya seperti itu. Kemudian zakat mal. Zakat yang dikeluarkan berupa harta. Tidak ada waktu khusus untuk mengeluarkan zakat mal ini. Dimaksudkan untuk menyucikan harta. Oke, kita akan bahas lebih detail tentang zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah? Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa. Maksudnya, zakat yang dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dimaksudkan untuk membersihkan jiwa seseorang dari kotoran rohani dan memperbaiki puasa Ramadannya dari perbuatan tercela yang dilakukan selama berpuasa. Apa sih contoh perbuatan tercela? Misal berkata kotor, berkata bohong, itu merupakan perbuatan tercela. Kapan bayar zakat fitrah? Zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadan
dengan keutamaannya di akhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi utamanya dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri di akhir bulan Ramadan. Nah, sebaiknya zakat fitrah ini dikumpulkan pada panitia zakat atau namanya amil zakat agar dibagikan secara merata. Anak-anak, siapa yang tahu kalau biasanya kan kita bayar zakat di sekolah atau di masjid. Nah, mereka dinamakan panitia zakat. Itu disebut juga dengan amil zakat. Apa yang dibayarkan sih dalam zakat fitrah itu? Ayo, apa coba yang dibayarkan? Yang kita tahu pasti cuma beras. Tidak. Jadi zakat fitrah itu dibayarkan dalam bentuk makanan pokok sesuai daerah tempat tinggalnya. Contohnya ada beras, gandum, jagung, sagu, dan lain-lain. Kalau di Indonesia, makanan pokoknya kita adalah beras. Tapi kalau di luar negeri, mereka makanan pokoknya tidak beras, ya pakainya gandum atau jagung atau sagu dan lain sebagainya. Berapa jumlahnya? Sejumlah 1 syok atau setara dengan 2,5 kilogram yang utamanya diberikan kepada fakir dan miskin. Nih, perintah zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratul lis-shaim minal laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqun minas shadaqah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratul lil shaimi minal laghwi war-rafath, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka itu merupakan zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqum minas shadaqah. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat Idul Fitri, berarti itu merupakan sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruqutni. Sekarang kita masuk ke pembahasan zakat mal. Apa sih zakat mal itu? Mal menurut bahasa artinya harta. Maka zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Zakat mal menurut istilah artinya zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab atau ukuran jumlah yang berfungsi untuk mensucikan hartanya. Nah, anak-anak, kenapa sih kita harus mengeluarkan zakat mal? Yaitu, di dalam harta yang kita miliki itu memiliki hak orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita harus menzakatkan harta benda kita. Kapan bayar zakat mal? Zakat mal dibayarkan sewaktu-waktu. Tidak ada waktu khusus atau waktu tertentu. Jadi mau kapan saja itu boleh. Di mana saja itu boleh. Siapa yang bayar zakat mal? Yang bayar zakat mal adalah orang Islam yang mampu. Orang Islam wajib membayar zakat mal. Mereka yang mampu. Nah, syarat untuk zakat mal. Pertama, memenuhi nisab. Harta yang hendak dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi nisab jumlah minimal. Untuk nisab kita bahas minggu depan. Yang kedua, mencapai haul. Harta yang hendaknya dikeluarkan seharusnya telah mencapai haul 1 tahun lamanya dimilikinya. Kemudian yang terakhir ada milik sendiri. Nah, ada beberapa macam harta yang wajib dizakati. Pertama, ada emas dan perak. Yang punya emas, yang punya perak, wajib dizakati. Kemudian harta perniagaan atau barang yang didagangkan. Hasil pertanian, beras, padi maksudnya. Padi, gandum, jagung, itu
Itu merupakan hasil-hasil pertanian. Kemudian ada binatang ternak. Sapi, kerbau, kambing, unta itu juga disakati. Oke, sekian dari Budian. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.